Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Mufida dari Prodi Pariwisata Syariah 2B UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Uswatun Nafiah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Tema saya kali ini adalah daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Tuban, Jawa Timur. Lahan memiliki daya dukung terbatas, karena itu penggunaannya perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan atau degradasi. Tekanan pertumbuhan penduduk yang tinggi di berbagai tempat telah menyebabkan tekanan terhadap lahan melalui penggunaan secara berlebihan. Degradasi terjadi pada lahan yang digunakan secara berlebihan melebihi kemampuan dan daya dukung alamiahnya. Degradasi lahan didefinisikan sebagai hilangnya kemampuan lahan untuk berproduksi, baik yang disebabkan oleh proses fisik maupun kimia. Banyak penelitian menunjukkan terjadinya kemunduran kualitas lahan akibat penggunaan yang salah dan melebihi kemampuannya. Penggunaan lahan yang salah akan memerlukan biaya yang tinggi untuk memperbaiki, bahkan jika degradasi mencapai tahap irreversibel, kerusakan tidak dapat diperbaiki lagi. Kita beralih ke slide yang ketiga, disajikan distribusi spesial atau SPL dengan pembedaan warna hanya berdasarkan jenis tanahnya atau hanya salah satu unsur SPL. Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat 5 ordo tanah, yaitu inseptisol, alvisol, vertisol, ultisol, dan altisol. Ordo inseptisol menempati areal terluas, meliputi 83,120 ha atau 45% wilayah. Tanah lain yang juga cukup luas penyebarannya adalah alvisol, yang arealnya meliputi 41,913 ha atau 22,8%. Dominasi tanah inseptisol dan alvisol berkaitan dengan pengembangan tanah dan iklim setempat. Tanah-tanah inseptisol merupakan tanah yang relatif muda dan belum berkembang terlalu lanjut, dicirikan oleh adanya horizon kambik. Tanah alvisol dicirikan oleh horizon penimbunan lian atau argilik dan mempunyai kejenuhan basa tinggi melebihi 35%. Pengembangan tanah-tanah dominan di Tuban ini berkaitan dengan bahan induk yang relatif basah dan berkah. Selanjutnya yang bisa kita lihat yaitu kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas. Di situ ada keterangan bintang 1 dapat mempunyai sembarang sifat faktor penghambat dari kelas yang lebih rendah, dan seterusnya. Itu adalah rekapan dari faktor pembatas di tabel 1. Di tabel kedua kita bisa lihat kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan. Di situ keterangan PSI atau pertanian sangat intensif dan seterusnya, kita bisa lihat di situ singkatan-singkatannya, istilah-istilahnya ya. Hasil analisis kemampuan lahan itu kemudian dibandingkan dengan penggunaan lahan aktual. Hasil interpretasi citra Landsat 8 OLDI dan alokasi pada ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri atau RTRKW. Dalam RTRKW, pola ruang merupakan acuan untuk alokasi pemanfaatan lahan. Kesesuaian antara kemampuan dengan lahan dengan penggunaan lahan aktual dan alokasi dalam pola ruang dikelaskan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kategori sesuai, yang kedua sesuai bersyarat, dan yang ketiga tidak sesuai. Kesesuaian yang digolongkan dalam kategori sesuai berarti penggunaan lahan aktual atau alokasi pola ruang dalam RTRKW telah sesuai dengan kemampuan lahannya.
Demikian pula sebaliknya, kesesuaian yang digolongkan tidak sesuai berarti penggunaan lahan aktual atau alokasi dalam pola ruang dalam RT/RKW melebihi daya dukung berbasis kemampuan lahannya. Sementara itu, kesesuaian yang digolongkan di ketiga yaitu sesuai bersyarat jika penggunaan lahan aktual atau alokasi lahan dalam pola ruang pada RT/RKW melebihi daya dukung berbasis kemampuan lahannya, namun penggunaan lahan aktual atau alokasi tersebut masih dimungkinkan asalkan diberikan perlakuan untuk menghilangkan faktor pembatas kemampuan lahan. Pada slide ke-6 terdapat tabel ketiga, yaitu luas penggunaan dan tutupan lahan wilayah penelitian Tuban. Penggunaan lahan dan tutupan lahan aktual hasil interpretasi citra Landsat 8 Oli disajikan pada gambar 2 dan tabel 3. Penggunaan lahan utama di Tuban ditinjau dari sisi luas berturut-turut adalah lahan pertanian, hutan, tanah terbuka, belukar, dan sawah. Lahan kering juga menempati areal yang cukup luas, demikianlah pula pemukiman. Penggunaan lahan lain atau tambak dan badan air relatif sedikit. Hasil penelitian kemampuan lahan pada setiap SPL disajikan pada tabel 4. Rekapitulasinya disajikan pada tabel 5 dan tabel 6. Sedangkan penyajiannya dalam bentuk spesial disajikan pada gambar 3. Di Tuban tidak ada lahan kelas 1. Lahan kelas 1 merupakan lahan yang sesuai untuk segala jenis penggunaan lahan tanpa memerlukan tindakan pengawetan tanah yang khusus. Lahan terbaik yang ditemukan di Tuban adalah lahan kelas 2, yaitu lahan dengan penghambat yang relatif sedikit. Lahan kelas 2 di Tuban dijumpai seluas 55,090 ha atau 30% luas wilayah. Penghambat yang dijumpai pada lahan kelas 2 di Tuban adalah lereng, drainase, tekstur, dan banjir atau genangan. Lahan kelas 3 dapat dijumpai pada areal seluas 81,606 ha atau sama dengan 44% dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang seluas 183,995 ha. Lahan kelas 3 mempunyai penghambat yang agak berat yang mengurangi pilihan jenis pengangguran yang dapat diusahakan atau memerlukan usaha pengawetan tanah yang khusus atau keduanya. Di Tuban, penghambat utama yang mengantarkannya lahan ke kelas 3 adalah lereng, drainase, bahaya banjir atau genangan, dan kedalaman efektif. Lahan kelas 4 sesuai dengan gambar 2 itu, yaitu lahan yang menempati areal seluas 2.170,8 ha atau sama dengan 1,2% luas wilayah. Faktor penghambat utamanya adalah lereng, terutama lereng melebihi 40%. Lahan kelas 8 tidak sesuai untuk produksi pertanian dan harus dibiarkan dalam keadaan alami atau di bawah vegetasi hutan. Lahan ini dapat digunakan untuk rekreasi, cagar alam, atau hutan. Pada lahan kelas 4 mempunyai penghambat yang sangat berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian dan hanya sesuai untuk tanaman rumput ternak atau dihutankan. Lahan kelas 6 menempati areal seluas 37.268,4 ha atau sama dengan 20,2% dari luas wilayah. Penggunaan untuk padang rumput harus dijaga agar rumputnya selalu menutup dengan baik. Bila dihutankan, penambangan kayu harus selektif. Lahan ini mempunyai penghambat dan yang sangat sulit diperbaiki. Di Tuban, penghambat utama yang mengantarkan lahan ke kelas 6 adalah lereng, yaitu kemiringan antara 30-45% atau kedalaman efektif. Berdasarkan hasil pemetaan dan kunjungan lapang, porsi terbesar adalah faktor lereng.
Di tabel kelima, kita bisa melihat hasil rekapitulasi kemampuan lahan di Kabupaten Tuban secara keseluruhan berdasarkan kelas dan faktor penghambatnya, menunjukkan bahwa penghambat utama lahan dari sisi luas atau lereng diikuti oleh drainase, tekstur lapisan atas, atau kombinasi di antara ketiganya. Dengan demikian, upaya yang perlu dilakukan di Tuban adalah upaya-upaya konservasi yang sifatnya pencegahan erosi dan perbaikan drainase. Hasil analisis kesesuaian antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahan aktual di seluruh wilayah Tuban disajikan pada gambar 4 dan tabel 7. Rekapitulasi perhitungan secara lebih garis besar disajikan pada tabel 8. Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa pada lahan-lahan berkemampuan tinggi sampai sedang yang dapat digunakan untuk pertanian yaitu lahan kelas 1 sampai lahan kelas 4. Sedangkan di Tuban, dalam hal ini hanya ada kelas 2 sampai kelas 4. Sebagian besar penggunaannya masih sesuai dengan kemampuan lahannya. Pada tabel ke-6, kita bisa melihat rekapitulasi pengelompokan lahan di Tuban berdasarkan faktor pembatasan kemampuan lahan. Berdasarkan keterangan yaitu TLA atau tekstur lapisan atas, TLB atau tekstur lapisan bawah, LRG atau lereng, DRA atau drainase, KEV atau kedalaman efektif, KB atau kerikil atau batuan, BJR banjir. Itu adalah istilah-istilah untuk faktor pembatasan kemampuan lahan. Pada tabel ke-7 ini kita bisa melihat kesesuaian antara kemampuan lahan, penggunaan lahan aktual, dan pola ruang dalam RT/RKW di Tuban. Seperti halnya pada konfrontasi dengan penggunaan lahan aktual, ternyata alokasi pemanfaatan ruang berdasarkan RT/RKW yang banyak melebihi daya dukung kemampuan lahannya, terutama adalah pada lahan dengan kemampuan agak rendah sampai rendah kelas 5 sampai kelas 8. Pada lahan demikian, lahan seluas 26.746,9 ha atau 70% luas lahan berkemampuan agak rendah sampai rendah dialokasikan tidak sesuai dengan kemampuan lahannya. Itu berarti alokasi lahan dalam pola ruang pada RT/RKW melebihi daya dukung kemampuan lahannya. Contoh yang paling ekstrim adalah pada lahan-lahan kelas 8. Seluruhnya 100% dari luas lahan kelas 8 dialokasikan untuk penggunaan lahan yang melebihi kemampuannya. Pada tabel ke-8 terdapat rekapitulasi perhitungan kesesuaian antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahan saat ini dan dengan rencana pola ruang dalam RT/RKW kabupaten. Di situ sudah diringkas semua ya. Jadi agar mudah dipahami. Nah, pada gambar keempat ini kita bisa melihat kesesuaian antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahan aktual, yaitu dengan warna hijau tua berarti sesuai, dengan warna kuning berarti sesuai bersyarat, dengan warna merah berarti tidak sesuai, dan dengan warna pink yaitu tidak dinilai. Itu warna-warna lahan dengan penggunaan lahan aktualnya. Selanjutnya kita bisa melihat ke gambar kelima yaitu alokasi lahan dalam pola ruang pada RT/RKW di Tuban, yaitu pola ruang dengan warna hijau tua sama dengan hutan produksi, hijau muda sama dengan lahan cadangan pemukiman, hijau muda lagi adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan, kuning yaitu pariwisata, yang merah yaitu pemukiman, warna oranye yaitu industri dan pergudangan, dan lainnya kita bisa lihat di situ semua warna-warna juga sudah ada keterangan yang tertera di situ. Langsung ke gambar ke-6 yaitu kesesuaian antara kemampuan lahan dengan alokasi lahan
dalam pola ruang pada RT/RKW. Pola ruang dalam RT/RKW Kabupaten Tuban telah mengalokasikan sebagian besar lahan secara sesuai dengan daya dukung berbasis kemampuan lahan. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil wilayah yang alokasi peruntukan lahannya melebihi daya dukung berbasis kemampuan lahannya. Kesimpulan dari semua itu yaitu wilayah Kabupaten Tuban memiliki lahan dengan kelas kemampuan lahan berkisar dari kelas 2 sampai kelas 8. Sebagian besar lahan memiliki kemampuan yang dapat mendukung usaha pertanian dari kelas 1 sampai kelas 4, namun ada sebagian kecil lainnya yang seyogyanya tidak digunakan untuk budidaya, yaitu kelas 5 sampai kelas 8. Faktor-faktor yang menjadi pembatas kemampuan lahan meliputi tekstur, kedalaman efektif, drainase, kemiringan lereng, dan bahaya banjir atau genangan. Itu penggunaan lahan aktual di Kabupaten Tuban meliputi badan air, hutan, lahan kering, lahan pertanian, permukiman, sawah, semak belukar, tambak, dan tanah terbuka. Hutan dan lahan pertanian merupakan penggunaan lahan paling dominan, diikuti dengan tanah terbuka, diikuti semak belukar dan sawah. Secara keseluruhan, sebagian kecil lahan di Tuban telah digunakan sesuai dengan kemampuan lahannya, namun sebagian besar lahan digunakan untuk melebihi kemampuan. Nah, selesai sudah presentasi dari saya tentang daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Tuban, Jawa Timur. Ini adalah tugas dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Dengan terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Uswatun Nafia. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu menyupport dan saling support. Saya Isra Mufida pamit undur diri. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.